Shalom, selamat pagi. Sungguh kita bersuka cita pada pagi hari ini kita diberikan kesegaran untuk mulai kehidupan baru, menjalani aktivitas kita hari lepas hari. Mari saya mengajak saudara-saudara sekalian sebelum kita memulai mengawali hari ini, kita membaca firman Tuhan. Supaya kita dari dalamnya memperoleh kekuatan, penghiburan, pengharapan, sukacita, dan dimampukan untuk menjalani hari lepas hari apapun kondisinya di dalam penyertaan Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk membaca firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 2. Kita akan membacanya ayat pertama sampai yang kelima. Saya bacakan buat saudara-saudara sekalian. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan memperoleh pengenalan akan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali orang lupa terhadap kondisi pada saat dia mengalami keberhasilan, kesuksesan, kejayaan, lupa terhadap masa lalunya, lupa terhadap bagaimana Tuhan menyertai hidupnya hingga membuatnya sampai sukses. Lupa kalau Tuhan mengaruniakan kepandaian, hikmat, akal budi, sehingga dia bisa mencapai apa yang dia inginkan. Di sini firman Tuhan mengingatkan kita agar kita memperhatikan hikmat dan mencenderungkan hati kita kepada kepandaian. Hikmat di sini hikmat yang berasal daripada firman Tuhan. Dan kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan melalui firman-Nya, maka Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan, kemampuan, dan disegarkan melalui firman yang kita gali, kita renungkan, kita baca hari lepas hari. Sehingga saat ada permasalahan muncul, maka firman itu bisa mengkantar seperti peluru yang ditembakkan gitu ya, terhadap tuduhan-tuduhan yang bisa menggoyahkan iman kita, yang bisa memperlemah iman kita. Dan itulah gunanya kita mempelajari, membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari, khususnya di pagi hari saat kita dalam keadaan segar, baru bangun. Dan pagi ini firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana seharusnya kita mencari firman Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Saudara dikasih Tuhan, renungkan bahwa Injil, firman Tuhan, itu nilainya kekalan. Paling bernilai di antara apapun harta benda yang ada di dunia ini, karena bernilai kekalan. Dan seharusnya kita mengejarnya seperti kita mencari perak, seperti kita mengejar harta yang terpendam. Kalau kita tahu di tanah kita ada harta terpendam, maka kita akan berjuang habis-habisan untuk menggalinya, berkorban tenaga, waktu, bahkan mungkin juga uang untuk mendapatkannya.
Nah, demikian juga dengan firman Tuhan, dengan Injil keselamatan. Di dalam Injil, di dalam berita Injil, di sana terkandung jaminan pasti keselamatan di dalam Kristus Yesus. Ada jaminan pasti selamat kelak jika kemah kita di muka bumi ini dibongkar oleh Tuhan. Dan kalau kita tahu ini adalah nilainya kekekalan, maka kita harus berjuang mati-matian mengejarnya seperti mengejar harta yang terpendam. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan. Dan kalau kita takut akan Tuhan dan mengerti betapa besar cinta kasih Tuhan kepada kita yang berdosa melalui anaknya, melalui juru selamat, maka kita bisa menjalani hidup ini dengan tidak lagi sia-sia, dengan tidak lagi takut dan gentar, tetapi yakin berjalan bersama dengan Tuhan apapun kondisinya. Pada pagi hari ini, apapun yang menjadi persoalan problem kita, mari kita letakkan semua problem masalah itu di bawah kaki Tuhan. Berserah kepadanya, memohon belas kasihan kepadanya, dan biarlah Allah sendiri yang bertindak dan memberikan jalan keluarnya. Dan mari, hari lepas hari, kita selalu rajin membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, supaya kita disegarkan, dikuatkan, dimampukan menjalani hidup hari lepas hari dengan berbagai macam problem, kesukaran, tantangan, dan godaan. Baik susah maupun senang, kita tetap berjalan iring Tuhan. Kita tetap di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Mari kita senantiasa bersyukur. Tuhan memberkati.